Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Dwi Agustina dengan NIM C1C024-150. Di sini saya akan menjelaskan subjek objek norma perhitungan pembukuan dan tarif orang pribadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian subjek pajak dulu. Subjek pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan atau organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, seseorang atau suatu badan merupakan subjek pajak, tetapi bukan berarti orang atau badan itu mempunyai kewajiban pajak. Nah, yang menjadi subjek pajaknya adalah satu, orang pribadi, kedua, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua itu badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komoditi, perseroan lainnya seperti BUMN dan BUMD. Yang ketiga yaitu bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, objek pajak. Objek pajak adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak secara sederhana. Objek pajak artinya adalah penghasilan yang dikenakan pajak. Nah, yang termasuk objek pajak yaitu yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Nah, yang dengan nama dalam bentuk apapun, yaitu termasuk satu, pergantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan, kegiatan atau penghargaan. Tiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya pembayaran tambahan. Yang keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketujuh, dividen. Yang kedelapan, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 9, sewa dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta. Yang 10, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang 11, keuntungan karena pembebasan utang. Yang ke-12, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Yang ke-13, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. Yang keempat, premi asuransi. Yang ke-15, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya. Yang ke-16, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Yang ke-17, penghasilan dari usaha berbasis syariah. Yang ke-18, imbalan bunga. Yang ke-19, surplus Bank Indonesia. Nah, norma pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar per tahun diperoleh menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Mereka wajib melakukan pencatatan dan harus menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPWN ke Direktorat Jenderal Pajak. Jika tidak, wajib pajak dianggap wajib melakukan pembukuan. Nah, pembukuan orang pribadi, pembukuan wajib dilakukan oleh wajib pajak badan dan wajib pajak tertentu, antara lain pajak orang pribadi. Nah, tata cara pembukuannya itu dilakukan secara kronologis sistematis sesuai dengan tanggal transaksi, dilakukan dalam 1 tahun pajak 1 tahun pajak atau 1 tahun akuntansi gitu. Yang ketiga yaitu data pembukuan harus disimpan selama minimal 10 tahun. Yang keempat dapat dilakukan. Nah, selanjutnya itu tarif orang pribadi. Penghasilan seseorang dengan
minimal 60 juta per tahun itu dikenakan dengan pajak 5%. Pajak 60 juta ke atas sampai dengan 250 juta dikenakan 15%. 250 juta sampai 500 juta itu dikenakan pajak 25%. 500 juta sampai 5 miliar dikenakan pajak 30%, di atas 5 miliar dikenakan pajak 35%. Nah, di sini saya ada contoh orang si Sinta mempunyai gaji bulannya itu sebesar 10 juta. Dia memiliki tanggungan, dia tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Dia memiliki biaya jabatan 5% dari gaji, yang dimana maksimal biaya jabatan yaitu 500 per bulan. Nah, PTKP-nya itu dia mendapatkan PTKP 54 juta. Nah, berapa sih besaran pajak per tahun atau per bulannya? Nah, gaji setahun, dia mempunyai gaji 10 juta tadi, kita kalikan 120 juta. Nah, dapatlah hasilnya 120 juta. Nah, biaya jabatannya yaitu 5% dikali 120 juta. 120 juta dapatlah hasil yaitu 6 juta. Nah, 6 juta dibagi 12 yaitu 500, pas dengan maksimalnya tadi. Nah, 120 juta tadi dikurang 6 juta yaitu 114 juta. Nah, penghasilan kena pajaknya itu 114 dikurang 54 juta sama dengan 60 juta. Maka PPh terutangnya yaitu 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta per tahunnya, atau sebesar 250.000 per bulannya. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah pajak penghasilan atau PPh adalah bagian penting dari sistem pajak nasional dan dikenakan atas tambahan kemampuan ekonomi yang diterima oleh subjek pajak selama 1 tahun pajak. Peraturan perundang-undangan telah menjelaskan mengatur subjek pajak, objek pajak, dan batas pengecualian, memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penggunaan NPPN dan kewajiban pembukuan membantu wajib pajak menghitung penghasilan neto sesuai dengan kondisi. Secara keseluruhan, pajak penghasilan adalah suatu alat penting dalam sistem pajak Indonesia yang berfungsi sebagai sumber penerimaan negara dan sarana mengatur aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum.